Pemirsa, Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara menyelidiki terkait hebohnya masakan Padang berbahan baku daging babi. Polisi mendatangi lokasi dan membawa pemilik usaha untuk dimintai keterangan. Anggota kepolisian sektor Kelapa Gading Jumat sore mendatangi lokasi penjualan masakan Padang babi ambo yang viral di media sosial. Usaha makanan ini menuai kontroversi karena menyediakan menu daging babi dalam bentuk masakan Padang yang dijual melalui aplikasi ojek online. Pada saat kita datang, kita lihat sudah tidak beroperasi lagi. Maksudnya itu memang peruntukannya memang rumah tinggal, bukan tempat usaha. Kebetulan pemilik juga ada di lokasi dan sekarang kita masih melakukan pemeriksaan terhadap Sergio, pemilik usaha Bambi Ambo, mengaku menu makanan yang dijual berkonsep masakan Padang dengan bahan baku daging babi. Usaha yang dimulai pada masa pandemi COVID-19 2020 hanya bertahan 3 bulan saja. Sergio juga sengaja mencantumkan menu babi agar pembeli tidak terkecoh. Mulai usaha karena waktu itu kan awal pandemi ya, semua mencoba mencari opportunity gitu secara online, apa sih peluangnya gitu. Tapi hanya berjalan selama 3 bulan kurang lebih, seingat saya, itu akhirnya tutup. Hingga saat ini pemilik usaha masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi sektor Kelapa Gading. Nah, pemirsa, untuk membahas terkait polemik nasi Padang daging babi, kita sudah terhubung dengan Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang, Andre Rosiade. Selamat sore, Bang Andre. Selamat sore, Mbak Anissa. Bang Andre, tanggapannya terkait dengan nasi Padang non halal yang jadi viral di media sosial. Ya, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat secara umum, bahwasannya kita tahu ya, yang dijual saudara Sergio itu kan tulisannya nasi Padang non halal. Nah, yang perlu diketahui publik adalah masyarakat Minang ini punya falsafah adat bersandi syarak bersandi kitabullah Hansa, di mana orang Minang ini identik dengan Islam. Nah, yang dipermasalahkan oleh masyarakat Minang di seluruh Indonesia, bahkan juga yang ada di luar negeri, kata-kata kalimat masakan Padang non halal. Padahal masakan Padang itu adalah masakan Minang yang identik dengan kehalalan. Karena Minangkabau itu adalah Islam. Nah, ini yang menjadi keresahan dari masyarakat Minang. Dan alhamdulillah kami dari DPP IKM sudah mencoba mengkanalisasi supaya aspirasi disalurkan secara konstruktif, dan kita sudah memberikan pernyataan keberatan dan alhamdulillah sudah direspon oleh pihak penegak hukum, dan saudara Sergio sudah dipanggil dan diberikan klarifikasi, dan beliau sudah memahami bahwasannya masakan Padang itu harus halal gitu. Itu yang menjadi permasalahan, Mbak Anissa. Sekali lagi ini soal budaya ya. Budaya Minang ini berlandaskan adat bersyadik syarak bersyadik kitabullah, yang otomatis Minang ini adalah Islam gitu. Dan otomatis masakan Padang itu adalah harus halal. Seperti itu, Mbak Adisa. Itu Baik. yang menjadi sumber keresahan. Bang Andre, sebenarnya masalahnya itu ada di kata masakan Padang non halal atau lebih ke bumbu-bumbunya yang khas Minang, Bang? Yang kemudian menggunakan olahan daging babi. Permasalahannya tentu di masakan Padang non halal ini. Tadi saya sudah ulangi, Mbak Anissa, bahwasannya masakan Padang ini identik dengan halal. Ya, bahkan kami di Ikatan Keluarga Minang di DPP IKM dengan bersama DPD IKM seluruh Indonesia, kota kabupaten seluruh Indonesia, dan DPW IKM seluruh provinsi Indonesia sedang melakukan yang namanya lisensi dan sertifikasi rumah makan Minang, di mana rumah makan Minang ini dengan cita rasa asli Minang plus juga dijamin kehalalannya. Jadi intinya apa?
saya yang dipermasalahkan, yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Minang hanya kalimat yaitu soal makanan Padang non halal ini. Karena makanan Padang ini wajib halal, seperti itu Mbak. Jadi bukan masalah untuk penggunaan bumbu-bumbu dan rempah-rempah khas Minang ini ya Bang? Ya, kita semua tahu di berbagai daerah, misalnya di daerah-daerah Sulawesi Utara. Tadi saya di salah satu televisi bicara dengan salah satu pengamat media sosial, Saudara Teddy Gustadi sudah menyampaikan bahwa beliau di Sulawesi Utara menemukan rendang babi sejak beliau dari kecil. Ya itu kan hak-hak masing-masing daerah. Yang dipermasalahkannya itu masakan Padang non halal. Nah, karena apa? Masakan Padang itu identik masakan halal, dan itulah budaya kami, budaya Minang yang identik dengan budaya Islam. Ya ini hanya permasalahan itu, dan ini sudah direspon oleh aparat kepolisian, sudah diberikan klarifikasi, dan yang bersangkutan sudah memahami dan minta maaf dan memberikan klarifikasi. Saya rasa cukup Mbak Anissa. Baik. Dan juga kami di Ikatan Keluarga Minang sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang masalah ini, karena dan juga tidak perlu membawa hal ini ke ranah hukum, karena yang bersangkutan sudah memahami, dan juga pesannya kepada seluruh rakyat Indonesia juga jelas bahwa masakan Padang itu adalah identik dengan masakan halal, bukan masakan non halal. Itu yang menjadi titik permasalahan, dan saya rasa pesan ini sudah sampai. Baik, Bang Andre, kemudian terkait dengan polemik di sosial media yang berkembang di masyarakat, soal ini dianggap sebagai penghinaan, kemudian mengecam dengan branding non halal Padang Food gitu. Ya, ini kan bentuk keresahan dan juga mungkin ada bentuk kemarahan dari masyarakat, dan tugas kami di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang, seluruh keluarga Minang yang ada, Ikatan Keluarga Minang yang ada, baik di DPP, DPW, Provinsi, dan DPD, Kota Kabupaten, dan juga DPC, seluruh kecamatan yang ada di Indonesia, akan terus mengimbau kepada masyarakat untuk meredakan tensi ya, karena pesan kita kan sudah sampai bahwa yang bersangkutan sudah mengaku salah dan memberikan klarifikasi, tidak ada maksud beliau melecehkan. Ini murni ketidakpahaman yang bersangkutan, dan juga kita juga sudah mensosialisasikan sekarang bahwa sekali lagi kepada seluruh masyarakat bahwa masakan Padang ini adalah masakan yang halal, dan ini pesan saya rasa sudah sampai dan diketahui oleh seluruh pihak yang ada. Jadi tentu harapannya insya Allah ini tensi akan semakin turun Mbak Anissa, dan kami juga sudah mengimbau kepada masyarakat yang tadinya sampai tadi pagi masih ingin membawa ini ke ranah hukum untuk tidak perlu membawa ini ke ranah hukum. Seperti itu Mbak Anissa. Baik, terima kasih Bang Andre Rosiade, Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang, telah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend. Selamat malam. Pemirsa, puluhan ibu-ibu dan anak sekolah mendatangi kantor Kepala Desa Cilame, Bandung, Jawa Barat, protes karena sekolah mereka banjir. Ibu-ibu ini menduga banjir di sekolah mereka imbas dari pembangunan jalur kereta cepat. Puluhan anak sekolah dan ibu-ibu di Bandung Barat, Jawa Barat mendatangi kantor Kepala Desa Cilame untuk protes ke pemerintah daerah setempat karena sekolah mereka banjir, padahal sebelumnya tidak pernah kebanjiran. Para ibu ini memprotes pengembang proyek kereta api cepat dan juga pemerintah desa karena mereka menduga banjir terjadi akibat proyek kereta api cepat tersebut. Janji pengembang dan pemerintah untuk memperbaiki drainase atau saluran air tak pernah terrealisasi, sehingga saat turun hujan, luapan air membanjiri sekolah. Selain itu, pengerjaan proyek juga berdampak pada kerusakan akses jalan dan hingga kini belum ada perbaikan. Sekolah kami itu berada di pinggiran KCIC. Drainase oleh pihak KCIC itu kecil sekali, Pak. Jadi air itu tidak tertampung. Di mana air kan dari berbagai sumber ya, Pak ya, apalagi sekarang sudah padat sekali. Nah, air tidak tertampung mengakibatkan itu, Pak, terjadi longsor di depan sekolah kami.
Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dalam sidang terbuka promosi doktor. Meski di tengah kesibukannya sebagai seorang pemimpin, Jenderal Dudung mampu menyabet predikat cum laude. Setelah menyelesaikan pendidikan Lemhanas R. Sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Jenderal TNI Dudung Abdurrahman digelar di Universitas Trisakti, Jakarta. Sidang terbuka dihadiri ratusan tamu undangan maupun secara online. Dalam presentasinya, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memaparkan disertasinya mengenai pengaruh strategic leadership style dan green human resource management terhadap manajemen performance Kodam Jaya yang dimediasi oleh Teamwork Management. Meski di tengah kesibukannya menjadi seorang pemimpin di Angkatan Darat, tak menyurutkan semangat juangnya untuk melanjutkan pendidikan tertinggi dengan menyandang gelar doktor. Keputusan-keputusan yang saya lakukan di dalam dunia militer tentunya sangat mudah. Kita pegang teguh 11 asas kepemimpinan, 13 prinsip kepemimpinan, dan 16 sifat-sifat kepemimpinan ini sudah melatar belakangi menjadi pedoman di dalam saya memimpin. Tetapi pada saat saya jadi Pangdam Jaya Jayakarta, keputusan itu tidak serta-merta kita membentuk suatu organisasi yang menjadi suatu kekuatan, tetapi justru yang lebih penting adalah berdampak kepada masyarakat. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman berhasil menyelesaikan studi doktornya dengan menyabet predikat cum laude di Universitas Trisakti. Pemirsa, polisi kembali menggerebek kantor pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Informasinya usai jeda.